beliau mengatakan begini. Aduh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa wa asra 'abdahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu li sa'adatihi fid dunya wal ukhra. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz ayyidna wa tawatani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak kepala desa yang kita hormati, kita cintai, bapak-bapak kawin, pengurus masjid yang kita banggakan, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah pengajian Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam makin niki tiang pelunggung sami mengenang kembali, mengingat kembali peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang ayatnya sudah dibaca oleh korek tadinya. Cerita Isra, cerita Mi'raj lumrah. Cerita Isra, cerita Mi'raj pelongong-pelongong sudah maklumi. Tapi yang lebih utama mungkin adalah tiang pelunggung pun sebagai umat desida Nabi wajib tegawe usaha Isra kaca Mi'raj ini. Tentu Isra-nya Nabi tidak sama dengan Isra Mi'rajnya tiang pelunggung sami sebagai umat Nabi. Kalau Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tembus Sidratul Muntaha langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin tiang pelunggung sami bisa lakukan. Desida Nabi sendiman leka Isra kanca Mi'raj kebelah gaden desida Nabi, mana mungkin tiang pelunggung sami bisa lakukan. Desida Nabi Isra menggunakan buruk, mana mungkin dia pelunggung sami tersadik buruk isi Allah. Hanyalah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tersadik buruk, sak tersadik isi Allah gawe saran Isra kanca Mi'raj nike mawanan nike tiang pelunggung sami sebagai umatnya beda Isra yang pelunggung kanca Isra-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelunggung sebagai umat desida Nabi, cara dengan Isra adalah sering-sering datang ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lekan masjid tiba masjid pelunggung 5 kali datang ke masjid nike sudah Isra-nya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang jarang ke masjid, malas ke masjid,
ciri tanda dengan umat Desida Nabi yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk Isra iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ala adullukum bima yukaffiru Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala naqlul aqdami ilal masjid. Pada satu waktu Desida Nabi seiring isi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kumpul sahabat Desida Nabi. Pada waktu ini Desida Nabi menawarkan, hai para sahabatku, mele ide pada tersadek amalan, jika kalian amalkan dosa kalian akan diampuni oleh Allah, derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penawaran Desida Nabi kepada para sahabat. Qalu bala ya Rasulullah. Inggih Desida Nabi, ia pun kaji meletan lalu amalan pegawaian, jika kami lakukan dosa kami diampunkan, derajat kami ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah naqlul aqdam ilal masjid, sering-sering melangkahkan kaki menuju ke masjid. Kataballahu fi kulli qadamin hasanah, pira keluk lekak pelungguh datang ke masjid, seperti nikalah banyak ganjaran pahala pelungguh tersadik isi Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffa anhu khati'ah, ngeno endah berapa banyak langkah kaki pelungguh datang ke masjid, sebanyak nikalah dosa pelungguh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bersunatan secara hukum fikihnya, sunat datang ke masjid melalui jalan yang lebih jauh. Misalnya pelungguh datang lekan derike, marah ketua masjid itu lekan-lekan, berarti lamun tamu leman gerbang sani berikut jauhan nyari ayo lekan untuk cari jauhnya. Lamun teroleh embet langan, gerbang sani langan oleh saya iya rapat. Pelungguh yang berangkat dari jalur sana silahkan masuk lewat gerbang sani, barang yang oleh gerbang sani leman oleh. Nikalah hikmahnya. Secara fikhiyahnya, sunnah tatkala datang ke masjid ada jauh. Karena semakin banyak langkah pelungguh, semakin lekah pelungguh, semakin jauh jarak yang pelungguh tempuh, semakin banyak pahala, ganjaran dan tersadik isi Allah. Semakin banyak dosa salah pelungguh sani akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba amalan, amalkan nikah zaman sekarang. Sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Dosa pelungguh akan diampunkan, derajat pelungguh akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita kembalikan kepada sejarah perjuangan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majunya Islam itu, tersebarnya Islam ke semua penjuru dunia. Setelah Desida Nabi 5 kali sehari semalam selalu bertemu dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Waktu di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, Desida Nabi jarang hadir di Masjidil Haram karena situasi kondisi saat itu. Karena situasi kondisi yang tidak mengizinkan,
bahaya, ancaman yang terjadi pada diri Sayyidina Nabi dan umat Islam belum banyak saat nikah, akhirnya agak jarang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketempuh ilih Masjidil. Pada satu waktu Sayyidina Nabi sujud di depan Ka'bah. Sujud Sayyidina Nabi di depan Ka'bah. Tiba-tiba datang Abu Jahal, Abu Lahab, jauh karung. Nabi isin karung ni ke kotoran onta. Tainun ke isin karung ni. Ngintiplah si Abu Jahal dan Abu Lahab. Tatkala Rasul sujud di depan Ka'bah, datang Abu Jahal dan Abu Lahab menaruh kotoran onta nike di kepala tengkuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikelah situasi kondisi zaman sana. Sehingga Sayyidina Nabi pada waktu nike tak mampu, tak bisa bangun dari sujudnya. Ndek baru bangun, tak bisa bangun Sayyidina Nabi lekan sujud karena beratnya. Pusing mungkin Sayyidina Nabi karena kotoran onta yang dilemparkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Pelungguh-pelungguh arak wah endai marak nikah darah sampai marak nikah. Justru pelungguh tatkala datang ke masjid tersambut si kota senek, masya Allah. Nggih, pelungguh Isra Mi'raj seperti ini. Kalau Isra Mi'raj di Mekah Al-Mukarramah, tatkala masuk di gerbang ada petugas yang menunggu dan menanti, dibagikan satu juz. Yang datang kesadik satu juz, pelungguh datang satu juz. Duduk di tempat masing-masing langsung membaca satu juz. Andaikan yang hadir mungkin kurang lebih 300-400, berarti 30 kali Al-Quran. Yang 30 kan Quran 30 juz, pelungguh 30 nikah, pelungguh 300, berarti 10-an kali Al-Quran akan dikhatamkan di tempat. Setelah khatam Al-Quran berpuluh-puluh kali, darak bae sade ai potik marah nikah. Nabi tersadik nikmat dulu. Setelah khatam Quran kita berdoa, doa khatmul Quran. Setelah baca doa khatmul Quran, kalau di madrasah salat ya kita hiziban lagi. Kan dia gak belok hizib ni ke sini. 40 menit baru sogol kopi kode menu gelas. Sekali tahun lebih. Okay? Setelah nikah apakah selesai belum? Setelah selesai hiziban selawatan malik. Jarak selawatan barulah ulama-ulama nikah yang berpidato 10 menit, 20 menit tergantung banyak ulama yang hadir. Marah nikah Isra Mi'rajna di Makkah Al-Mukarramah. Bukti yang belum iman bau amalan. Ya mudah-mudahan ketua pemuda, ketua masjid nanti bisa mengajak jamaah untuk kita amalkan. Semarang datang sade Al-Quran terus dia baca, ngeraos jari. Tidak ada yang berbicara, dia berbicara ngeraos dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jarang di beberapa tempat alhamdulillah sudah bisa diamalkan nikah. Ya mudah-mudahan juga nanti di musalla-musalla Pelunggung, di pondok-pondok pesantren Pelunggung, di sekolah, di madrasah Pelunggung bisa Pelunggung pulangkan. Silakan, bagus. Tapi bukan hanya di Isra dan Mi'raj, menuedah terkait dengan zikir misalnya. Malam pertama, malam kedua sampai malam kesiwa, malam selamatan balik, silahkan. Ajak untuk Nabi namanya membudayakan, membiasakan untuk menghatam Al-Quran. Lagu pada keluar ya dia hadir zikir dua, lamun dia suruh mati sedus. Dek zikir nani je.
balik Pak Ustaz Haji Husnul Abror sejus tebing karo dia lu yang nguzurran dulu. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kembali bahwa nikalah janjinya Desida Nabi, setiap pelunggum sami datang ke masjid, dosa pelunggum akan diampunkan, derajat pelunggum akan ditinggikan, sehingga Islam nikah alhamdulillah wa syukurillah tersebar ke semua penjuru dunia. Setelah Desida Nabi 5 kali sehari semalam bertemu dengan para sahabat di Masjid Nabawi di Mekah Al-Mukarramah. Tidak bisa seperti nikah karena kondisi yang tidak mengizinkan, seperti ceritanya Desida Nabi tatkala beliau sujud, datang Abu Jahal, datang Abu Lahab membawa sekarung kotoran onta. Itulah yang ditimpakan, ialah satu puluh di belakang kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Desida Nabi tidak bisa bangun dari sujudnya, sehingga datang Siti Fatimah lah yang membantu Desida Nabi baru bisa bangkit dari sujudnya. Nikah namanya kondisi jangsa. Mawana nikah. Siapapun di antara tiang pelunggum sami, jika dosa kesalahan pelunggum ingin diampunkan oleh Allah, berusahalah sesering-seringnya hadir datang di masjid. Jika pelunggum sami ingin diangkat derajatnya oleh Allah, silahkan seringlah datang ke masjid. Siapapun nikah, seorang tuan guru, seorang syekh, seorang profesor, seorang doktor, lamun jarang duk masjid mungge kira-kira. Saya parah tak nyari tuan guru sia. Saya akui profesor kesilat. Siapa yang mengakui kehebatan pelunggum kalau pelunggum tidak pernah kelihatan di masjid? Semakin sering pelunggum datang ke masjid, berarti pelunggum semakin akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah caranya Allah akan mengangkat derajat pelunggum. Mungkin dengan syarat semat pelunggum hadir sering, rajin hadir di masjid, sebab nikalah dijejari pelunggum sami dijadikan oleh Allah menjadi orang hebat, menjadi pejabat, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah caranya Allah mengangkat derajat pelunggum sami, kita serahkan kehadirat Allah. Tugas tiang pelunggum gawe perintah Allah. Tugas tiang pelunggum sami sering-seringlah hadir di Baitullah atau di masjid seperti yang pelunggum sami lakukan pada tahun ini. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala pelunggum sering datang ke masjid, maka pelunggum sami akan bersih dari dosa dan kesalahan. Desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berangkat Isra lekan Masjidil Haram, lekan gedengnya dari rumahnya yang kita kenal makin dengan Maulid Nabi. Di sana lahirnya Desida Nabi, tapi rumahnya Desida Nabi bersama Siti Khadijah dulu makin tepiak jadi tempat wudu di Masjidil Haram. Tempat wudu yang ada di jalur Babus Salam, tempat wudu yang ada di jalur Marwah. Kalau pelunggum yang sudah haji, pelunggum yang sudah haji, pelunggum yang sudah umrah, selesai di Sofa Marwah, selesai di Marwah tempat tahallul, tatkala belok kanan akan kelihatan WC tempat wudu. Di sanalah dulu rumahnya Desida Nabi bersama Siti Khadijah. Singkat cerita, berangkatlah Desida Nabi, sesampai di Masjidil Haram langsung dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk Nabi, untuk ditambah kesucian kebersihan hatinya Desida Nabi. Bukan hati Desida Nabi tidak bersih, tidak, tapi ditambah kesuciannya
karena akan bertemu dengan Allah yang maha subhanallah, yang maha suci. Tidak mungkin seorang hamba akan bisa bertemu dengan Allah yang maha suci kalau tidak disucikan hatinya. Tapi ingat, secara keyakinan tidak boleh pelunggung kira, tidak boleh pelunggung sangka hatinya di sisi Nabi tidak suci, tidak bersih. Suci hatinya Nabi. Terus bagaimana? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahu zadahu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat Jibril membersihkan hati Sayyidina Nabi karena hatinya Sayyidina Nabi kotor, tidak. Walakinnahu zadahu tuhran ala tuhrin, akan tetapi ditambah frekuensi agar sirih tinggi tingkat kesucian kebersihan hati Sayyidina Nabi karena mau bertemu dengan Allah yang maha suci. Pelongong sami semakin sering datang ke masjid, maka atiangan pelongong sami, pikiran pelongong sami semakin suci, sehingga nantinya pelongong akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Sudah yang sampaikan pengajian-pengajian bulan yang lalu. Arah dengan tamu surga, dengan beriman tamu surga, lalu dek bau bedait kancet ipin surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nikah dengan sagawai perintah Allah, tapi dia lupa kepada Allah. Ma yatahassaru ahlul jannati fil jannati illa sa'at marrat alaihi wa lam yazkurillah. Ahli surga dengan beriman yang masuk surga yang dia sesalkan. Bisa wahai. Kita lanjut. Ya? Ahli surga dengan sak beriman pamit pipa surga, sabun seselan adalah kurang bertemunya dengan Allah. Jarang bertemu dengan Allah. Nabi sebabnya karena saat waktunya berada di dunia lebih banyak lupa lalai, tidak mengingat Allah. Sembahyangan Allahu Akbar tapi lupa kepada Allah yang memerintahkan sembahyang. Pelungguh bernasi baca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi pelungguh lupa kepada Allah yang sabit pelungguh nikmat ini. Inilah ciri tanda orang beriman yang akan masuk surga tapi jarang mau bedai kancil ipin surga, yaitu Sayyidina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah pengajian yang cintai, kita berusaha dalam segala ibadah, dalam segala perintah Allah yang kita lakukan, kita berusaha sekejap demi sekejap kita mengingat kepada Allah yang memerintahkan tiang puluh sani gawe ibadah ini. Oleh sebab itu, melalui Isra dan Mi'rajnya yang puluh sani sebagai umat Sayyidina Nabi dengan cara sering datang ke masjid, lama-kelamaan sekedik demi sekedik hati yang peluluh bersuci, hati yang peluluh bersih, karena tidak mungkinlah dada peluluh akan dibelah. Di dalam hadis lain dijelaskan, likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah. Selaku sarah lek bawon dunia ni ke arah doang isi kebersihan. Tatkala rambut pelongoh, bulu pelongoh, apa isi kebersihan? Sampo, nek mungkin isi rinso. Lamun pakaian pelonggong kotor, ingin pelonggong bersihkan, napi dan isi rinso, nek mungkin isi sampo. Tatkala gigi pelonggong ingin pelonggong bersihkan, kadu Pepsodent, kadu sikat gigi, tak mungkin pelonggong kadu sampo, nek mungkin kadu rinso. Lain-lain isi kebersihan.
tatkala hati tiang pelongong ingin pelongong bersihkan, maka isi cek bersihan adalah zikrullah. Agar dah ingat tiba Allah tatkala pelongong galak perintah Allah. Agar dah ingat tiba Allah tatkala pelongong menerima nikmat Allah. Dah ingat tiba Allah tatkala pelongong melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti ini adalah sebagai doa, sebagai usaha untuk membersihkan hati yang pelongong sami, untuk iring desida Nabi menunaikan yang namanya Isra dan Mi'raj. Di dalam perjalanan Isra-nya desida Nabi ini ke jamaah sami berbagai macam pengalaman desida Nabi, macam pendait, macam penyerminan desida Nabi di tengah perjalanan. Nike mengisyaratkan yang peluluh pun sebagai umat di sisa-sisa umur nike akan mengalami berbagai macam permasalahan. Tatkala lekat desida Nabi lekat Masjidil Haram, linggihan burak, tunggang burak nike yang pertama kali datang iblis Bapak Ibu. Datang iblis, Nabi jauh iblis, jauh 2 gelas. 1 gelas isinya khamr, minuman keras, 1 gelas isinya susu. Searan penter iblis menggoda desida Nabi Muhammad, jauh perjalanan dengan ke Muhammad. Para rapat aran Masjidil Aqsa, jauh dia Masjidil Aqsa Muhammad. Coba ngenem balik, darah bin ngenem lilangan darah ngenem Muhammad. Pinter yang namanya iblis membujuk merayu desida Nabi. Akan tetapi desida Nabi memilih lawanan. Desida Nabi memilih gelas yang isinya susu. Inilah yang desida Nabi minum. Tapi maknanya jamaah pengajian, ini hidup tenika mesti tidak dengan bagus, kan dengan bagus. Ini hidup tenika mesti yang kita jumpai adalah azwaja, berpasang-pasangan. Mesti tidak nina, mesti tidak mamu, mesti tidak lensir, mesti tidak sabaja, mesti tidak dengan jujur, mesti tidak dengan sadek jujur, mesti tidak dengan pacu, mesti tidak dengan sadek pacu, sulit miskin hidup mati dan seterusnya. Jangan peluluh menghayal. Oh, Masya Allah di masjid nenek bilang minggu ngaji, bilang kelak ngaji, lagu masih narak nikmat pacu. Sekalipun syekh datang ngaji bilang kelak, tidak akan lepas dari yang dua itu, arak pacu, arak nikmat pacu. Peluluh margi ke Mekah Al-Mukarramah bukan berarti di Mekah semua orang pacu, semua orang alim, tidak. Sealim ya alim, sandi alim jadi alim. Seapal kunut, sandiman apal kunut, rendah. Dimanapun itu, tanpa pengecualian, mesti ada yang dua hal baru. Tiang pelunggung sebagai ustaz, tiang pelunggung sebagai pendidik, tiang pelunggung sebagai orang tua, dijejari anak didik itu, mesti kita jumpai yang dua, arak penter, anak dipenter. Dijejari dengan dah arak pacu, arak sandek pacu. Ini harus kita sadar jangan, supaya pelunggung tidak stres, pelunggung tidak tarik tensi di sila, berembe-rembe ke penter dengan ajahan, mesti arak doang murid berbodoh. Seperti Basil Al-Maghfurlah Bapak Maulana pepatah sasak atau amsal kalau istilah Arab ini. Basil Al-Maghfurlah Bapak Maulana sepandai-pandai, sepinter-pinter manuk nike ngaram. Tapi bahasa pelungguh ngaram kan manuk nike yang betelok ngaram nggih. Arak doang jari temu, arak doang sandik jari.
sepenter-penter yang namanya manuk ngarep arak doang telur nike di bau jadi. Dia mungkin selaku telur nike akan jadi anak ayam. Dia mungkin selaku arak doang sai, arak doang dua, arak doang telu. Maknanya adalah al-maghfurlah orang hebat, al-maghfurlah orang alim, al-maghfurlah ulama warasatul anbiya. Tapi bukan berarti semua murid beliau menjadi padahal bilang jelo tiap hari tiap pagi ngajar belajar ngaji di al-maghfurlah Bapak Maulana. Bilang jelo setiap pagi didoakan oleh al-maghfurlah Bapak Maulana agar mendapat ilmu yang barokah, menjadi murid-murid yang setia, menjadi penerus perjuangan beliau. Tapi bukan berarti semuanya seperti doanya al-maghfurlah Bapak Maulana. Jangankan al-maghfurlah, li zaman Nabi doang sila. Apakah li zaman Nabi selaku dengan jadi dengan beriman kan hendik beriman? Apakah semua keluarga Nabi beriman kepada desinya Nabi? Tidak. Tidak semuanya menjadi orang beriman. Kembalilah kepada istilah sasat, sepandai-pandai manuk ngarem arak doang sak jari temurun. Memang marak nikelah iradahnya Allah. Seperti nikelah keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelongoh ingin mengatur, jangan pelongoh ingin memaksakan kehendak pelongoh. Murid saya harus pintar semuanya, anak saya harus menjadi pegawai negeri semuanya, anak saya harus menjadi ustadz semuanya. Milih-milih pelongoh, tapi mau-maunya Allah. Karena tiang pelongoh tahta masyiatillah, di bawah kendalinya Allah, di bawah iradah dan keinginannya Allah, di bawah qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dah sembahyang ni sama. Apakah pelongoh rajin sembahyang pelongoh wajib masuk surga? Bisa. Mau-maunya Allah. Lalu endah misalnya ada orang yang tidak patuh, apakah dia wajib masuk neraka? Ya tidak wajib, mau-maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa diatur Allah, tapi tiang pelunggung samilah yang diatur oleh Allah. Lamun kenal angkat sembahyang, angkat tengaji, angkat puasa zakat, itu menandakan, mengisyaratkan tiang pelunggung benar-benar beriman kepada Allah, menandakan tiang pelunggung sami mengaku diri sebagai hamba Allah. Tapi ingatlah, bukan ibadat itu yang akan mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara keyakinan jamaah sah. Tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngenuendah pilcaleg ini kelema. Bukan berarti tatkala tim suksesnya ini, tatkala uangnya banyak seperti ini, lalu sebagai jaminannya menang. Oh tidak. Tidak bisa diatur Allah, karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Siapa yang diinginkan oleh Allah dan menang dapat darah kepe. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Menulah sekalipun ketengnya banyak, jamaahnya banyak, jasanya banyak, keluarganya banyak, tapi kalau Allah tidak ingin, dia menang. Lalu berpikir marah ni ke jamaah sami, buat beda pilihan lemak, dia sampai saling dia siapa? Lalu ingat kembalian kepada Al-Quran, dia sampai Nabi namanya ndek saling buka. Ini gara-gara dia tertorot, gara-gara beda pilihan, lalu timbul masalah. Cirinya iman bermasalah. Kembalikan kepada Quran. Sudah Allah menjanjikan nikahnya. Ya,
ayatnya sudah yang bacakan tadi. Siapa yang akan diinginkan oleh Allah dan menang doa? Siapa yang tidak diinginkan oleh Allah dan kalah doa? Selaku milih menang jauh saya kalah. Dan ini barang menunggu arah menang, arah kalah. Hakikatnya hal-hal seperti ini adalah untuk menguji keimanan. Inilah salah satunya Allah kepada hambanya yang bersifat tarbiyah ilahiyah. Ya carian Allah pengaji, ya carian Allah didik tiang pelongong sami. Ya carian Allah didik pelongong sami. Oh ini menang. Apakah pelongong satu beriman tidak yang menjadikan yang menang Allah? Iman pelongong diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kalah, apakah pelongong beriman bahwa yang menentukan dia kalah adalah Allah? Iman pelongong diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sakit angan adik terteror jangan cerita dan iman tak bermasalah. Apabila kalah sabut dokong nabi namanya dia tenang hati akan ciri tanda iman yang berusaha yang bermasalah. Silahkan kita kembalikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita kompak, kita utuh, kita bersatu dan seterusnya. Itulah yang lebih utama. Kepentingan kemajuan agama, kemajuan Masjid Pelongong, itulah yang lebih kita utamakan ketimbang kepentingan pribadi. Ia pun silino soal mia kau jadi dan seterusnya. Yang lanjutkan. Karing seperti ini dua jam balik lebih 10. Karing selewat 2 lewat. Jadi dari perjalanan destinasi Nabi dari Isra-nya lekan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berbagai macam pengalaman penyerbuan destinasi Nabi nika mengisyaratkan tiang pelungguh di dunia ni ke macam pendait tensi. Wah kesehat, wah kesakit. Ikalah Isra-nya yang wah keuntung, wah terugi. Mula-mula ia tak terjadi panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan diri kehadiran Allah. Jika pelonggoh mampu, apabila pelonggoh bau isi amalan Isra nika sudah susah, sudah senang, sudah sakit, sudah sehat, sudah untung, sudah rugi, sudah kalah, sudah menang, mampu kita terima dengan keimanan, maka pelonggoh nikalah yang mi'raj, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj artinya taik. Destinasi Nabi taik lekan Masjidil Aqsa tembus langit pertama sampai ke-7. Nika namanya Mi'raj. Peningkatan. Mudah cara yang pelonggoh makin ada iman nika semakin meningkat dengan cara ikhlas menerima kejadian, pengalaman, pengingat mendengar titik perjalanan hidup ini. Bu yang dengan sakit silahkan kembalikan kehadiran Allah. Nabi aja tidak pernah protes. Nabi wah protes. Nabi dikawal oleh Jibril, Nabi dikawal oleh Mikail, tunggang burak, masya Allah, mau Isra dan Mi'raj memenuhi panggilan Allah, datang iblis datang. Jauh Nabi baru minuman keras dan susu. Apakah di sini Nabi protes? Tidak protes. Karena tahu destinasi Nabi itu dari Allah, ujian mereka Allah. Hendak saken ado kemai angan iblis goda-goda padahal ke lalu anan Allah, terlalu anan Masjidil Haram, terlalu anan Masjidil Aqsa, tidak pernah protes Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kuat sempurnanya imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang belum lama terkuat komen masih makin kuat protes iman tak bermasalah no bapak-bapak ibu-ibu pelonggoh kesadek kepeng 20.000 misal ngomeh misal nyelik pelonggoh iman tak bermasalah no. Pelonggoh tidak ikhlas, pelonggoh tidak ridho dengan keputusan Allah hari itu yang memberikan pelonggoh rezeki 20.000. Pelonggoh bapak-bapak jari kanduk demi misal nak jari kanduk tangtung doang misal. Ati pelonggoh ngomek, pelonggoh protes
Nabi bermasalah, iman bermasalah karena pelungguh tidak ikhlas, pelungguh tidak ridho dengan kadar Allah pada hari itu. Dan pelungguh kesadik hanyalah rezeki kampung. Bayangkan anda yang bilang jelu, bembek, angkat tadi kolesterol. Sila dulu sila. Tiap hari manis, tiap hari enak, angkat nih gelang sakit sih. Intinya Allah Maha mengetahui, Allah Maha segala-galanya, mana yang lebih bermanfaat bagi tiap luhur kami sebagai hamba Allah. Makanya teride sila. Kita reda, kita ikhlas menerima keadaan ini. Dedek protes, dedek ngomeh sih, terima sudah. Kita ikhlas menerima. Arak milih sakit kira-kira, darat dengan milih sakit. Lakukan Allah sakit. Kita ikhlas menerima. Arak milih rugi, darat milih rugi sila. Lakukan Allah takdirah dari dengan rugi. Kita ikhlas menerima. Arak dengan milih kalah, darat milih kalah sih. Selaku milih menang, tak kalah kita ikhlas menerima. Sampai tiang pelungguh sami mati pun darat dengan milih mati. Tapi tak kalah Allah mentakdirkan untuk mati, kita ikhlas menerima. Jadi protes sih. Lebih bau tak amalan, pokoklah ilmuwan pokoklah ilmuwan, dia bau amalan sang jemaah, sang sulit, sang karing setahun, sang karing 2 tahun, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu berat memang, gampang diucapkan, gampang disampaikan, tapi pengamalannya luar biasa, isi berat. Semakin kuat iman tiang pelungguh, semakin tidak banyak protes. Nabi sebabnya pelungguh tidak protes karena pelungguh beriman, yakin itu adalah kadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian yang saya cintai, inilah cara untuk Isra nikah adalah apabila terima kenyataan hidup nikah, kita terima dengan tulus dan ikhlas, maka pelungguh akan mi'raj. Tak kala sudah mi'raj akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Kalau pelungguh sudah ikhlas menerima kenyataan hidup nikah, itulah yang akan bisa bertemu dengan Allah. Nikahlah termasuk orang yang wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itulah termasuk orang yang tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah bukan hanya dalam sholat, dalam perjalanan hidup nikah juga jangan kita sekutukan Allah. Pelungguh kedantuk naik misal dedek sumpah Pak Kades, berong Kades di pirang sholat rungguh, ikhlas menerima sifat. Jadi kalau pelungguh salahkan Pak Kades, berarti ada di sana yusyrik. Berat memang itu ya, berat memang itu. Lagi pokok tahu masih lagi pokok ilmuwan, terserah masalah pengamalan kita serahkan kepada Allah. Tiang yakin, tiang pelungguh sani ingin menjadi orang yang ikhlas, ingin menjadi orang yang hebat. Lagu-lagu Allah tidak mau membiarkan pun tidak bisa kita berbuat. Apakah Nabi keinginan pribadinya menjadi Nabi? Tidak. Apakah Abdullah dan ibunya Aminah mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak ini menjadi Nabi jemaah? Tidak pernah mohon kepada Allah. Atau Nabi sendiri tidak pernah mohon kepada Allah di depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan jadikanlah saya menjadi Nabi dan Rasul. Tidak pernah mohon. Tapi itu saja insya Allah Subhanahu. Pelungguh sak mamuk, wah nunas dan Allah Ta'ala ada jarian dengan mamuk. Pelungguh pernah mohon kepada Allah ada gigit keras? Tidak pernah. Apakah pernah pelungguh mohon kepada Allah agar rambut pelungguh tumbuh, agar telinga pelungguh? Tidak pernah. Tapi Allah wasadik pelungguh sudah.
Itu maknanya mau-maunya Allah. Milih-milih nenek wasiat. Arih nafsaka bitarkit tadbir, nasihat daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ini ilmu, salah satu ilmu yang tiang terima dari salah seorang masyayikh kita di Mekah, Maulana Syekh Dr. Orif Sirdan Ali namanya. Masih hidup, masih sehat di Mekah Al-Mukarram, masih ngajar. Rumah beliau di Subhani, masih sehat beliau. Sudah datang sekali, mungkin ke ajarnya kedua kali. Beliau Masya Allah, apa yang beliau ajarkan di madrasah salafiyah beliau hafal. Selaku kitab-kitab matan-matan fikih yang bermazhab Hanafi beliau hafal. Karena beliau mazhabnya Hanafi, tidak Syafi'i. Tapi guru-guru beliau kebanyakan mazhab Syafi'i. Itu hebatnya. Beliau mengajarkan Abu Daud, dia hafal Abu Daud. Beliau mengajarkan Sunan Tirmizi, dia hafal Sunan Tirmizi. Bacaan diri ini. Cara Sayyid Amin Al-Qutbi, cara beliau mengajar. Kalau Sayyid Amin Al-Qutbi, belum sering mendengar Sayyid Amin Al-Qutbi, gurunya Bapak Maulana. Karena yang bisa ngaji di murid-muridnya Sayyid Amin Al-Qutbi. Yang pernah ngaji di Sayyid Amin Al-Qutbi banyak yang jumpai di Mekah. Itu yang cerita. Kalau Sayyid Amin Al-Qutbi ngajar di Masjidil Haram, halakoh-halakoh, pengajian-pengajian syekh-syekh lain nutup. Itulah hebatnya Sayyid Amin Al-Qutbi. Dan yang kedua, kalau Sayyid Amin Al-Qutbi ngajar, tidak ada mukreknya, tidak ada tukang bacanya. Karena beliau baca langsung hafal. Mau sarah, mau matan, beliau hafal. Itulah kecerdasan, kuat hafalannya yang namanya Sayyid Amin Al-Qutbi. Agar meluluhkan siapa gurunya Bapak Maulana Syekh. Yang ketiga, Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullah, tatkala selesai ngajar di Masjidil Haram, beliau tidak pulang cari nasi, cari kopi, tapi beliau langsung masuk ke ruang khalwatnya. Yang belum selesai ngaji lah, pawon dan lain-lain. Tapi kalau Sayyid Amin Al-Qutbi tidak pulang ke rumahnya beliau, kemana beliau pulang? Ke ruang khalwatnya yang ada di ruang bawah tanah di Masjidil Haram. Syekh Hasan Mas'ud, ulama-ulama yang ada di Mekah, Syekh Hasan Al-Yamani, Ali Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama-ulama Mekah dan Hasani, dulu itu ruang khalwatnya ada di ruang bawah tanah. Tapi masa yang sudah tidak ada. Masa yang kita juga sudah sebagian tidak diizinkan punya ruang khalwat di dalam ruang tanah yang ada di Masjidil Haram. Selesai jaraknya Sayyid Amin Al-Qutbi ngajar Bapak Ibu, beliau langsung masuk ruang khalwatnya, murajaah dengan Qur'annya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih nikmat berdialog dengan Allah ketimbang hamba Allah. Tiang ulung sila, lamu tu ngobrol kasih batur, lebih-lebih ke caleg dia ada 3 jam darah ida. Karena nikmatnya. Tapi kalau Sayyid Amin Al-Qutbi, nikmat itu jika dia berdialog dengan Allah melalui Al-Quran, melalui sholat 5 waktunya, maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Makanya sering diceritakan oleh Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh dulu, Sayyid Amin Al-Qutbi tidak mau berjangkau, tidak mau merarik. Sayyid Amin Al-Qutbi dipaksa oleh uminya, dipaksa oleh ibunya untuk menikah, baru dia mau menikah. Dirayu oleh ibunya, Nabi ulin terayu ke Demerari agar ada yang membantu saya mengurus tamu-tamu, agar narak bantu kepiak kupi buat narak tamu, agar narak bantu untuk anak Nabi namanya kebersihan rumah tangga. Baru Sayyid Amin Al-Qutbi mau menikah.
Itu pun beliau tidak dikaruniai anak. Juluan cerai beliau. Tidak lama beliau menikah. Sehingga beliau tidak dikaruniai anak. Lamun tiang pelungguh dia keluar suruh si inak ada merari kebaik modal nah pas kawin tendara balik tendara napi marunin bahasa sakreno lamun bahasa gelanggang modal telur doang. Begitulah keadaan tiang pelungguh Sayyid Amin Al-Qutbi diperintah oleh ibunya dipaksa lagi baru beliau mau menikah. Itu pun hanya sebentar bahasan bapak Maulana. Tidak lama. Kayak beliau ini sering mendengar cerita al-maghfur Bapak Maulana Ustaz Haji Ismail Abrar. Dia lebih lama, lebih banyak dia mengaji di Bapak Maulana. Bisa dikatakan dulu beliau ini pertama kali merekam Bapak Maulana pakai video dulu. Apa masa beliau? Yang tingkat 1, beliau tingkat 4 lah waktu. Beliau yang pertama kali merekam pakai handycam, pakai kamera. Sebelumnya tidak ada, masih cari kaset-kaset model lain. Tapi di masa beliau sudah ada handycam. Lebih banyak beliau tahu ketimbang dia atau pelungguh-pelungguh yang lebih lincir, lebih lama mengaji kepada Al-Maghfurlah, tentu lebih banyak pendengaran, lebih banyak ilmu yang pelungguh dapatkan. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah, sekedar niki saja sebagai pengajian kita. Kesimpulan pengajian adalah perjalanan hidup kenyataan hidup yang belum sami terima, silahkan kita terima dengan ikhlas untuk mengkader iman. Jika niki mampu kita lakukan, insya Allah belum akan mi'raj, akan naiklah keimanan tiang pelungguh sami. Jika nikah juga mampu kita lakukan, maka tiang pelungguh tidak termasuk orang yang yusyrik bi ibadati rabbihi ta'ala. Tidak termasuk orang yang syirik. Kita kembalikan kehadiran Allah. Tersade pelecing doang, kembalikan kepada Allah. Tersandung kaki pelungguh, kembalikan kehadiran Allah. Caleg pelungguh kalah, kembalikan kehadiran Allah. Caleg pelungguh menang, kembalikan kehadiran Allah. Keluarga orang tua yang pelungguh meninggal dunia, kembalikan kehadiran Allah. Itulah yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bertemunya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma wal hadi ila sabilir rasyad. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihi ila ziyarati baitikal haram wa li ziyarati habibikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li surbi ma'i zamzam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wal ihsan wa nawwir wujuhana bi nuril irfan. Allahumma 'allimna ulum al-hadis wal Qur'an. Allahumma khaffif 'anna thiqal al-awzar warzuqna 'ayshatal abrar waqfina wasrif 'anna sharral ashrar wa'tik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن لنا حق الوطن ونهج البلد بفروعهما إلى يوم الدين وتنصرنا وتفتح علينا وارزقنا تحفظنا تغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma taufiq wal hadi ila sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.